Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Zat yang maha kaya dan maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Saya Urwatul Wuthqa dengan NIM 22501038, mahasiswa Stiashas Al-Jailani semester 1, Prodi Ekonomi Syariah. Di video kali ini akan membahas 8 jenis rezeki berdasarkan sebab-sebab yang mendatangkannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam ekonomi konvensional, kelangkaan dipahami sebagai sesuatu yang absolut, sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Namun dalam ekonomi Islam, kelangkaan itu bersifat relatif. Mengapa demikian? Karena Allah telah menciptakan bumi beserta segala sumber daya yang ada di dalamnya secukupnya untuk manusia. Yang terbatas bukan ciptaan Allah, tetapi kemampuan manusia untuk mengelola, mendistribusi, dan mengakses rezeki tersebut. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis rezeki membantu kita melihat bahwa sumber rezeki itu sangat luas, dan Allah membuka banyak pintu untuk mencukupi setiap kebutuhan manusia tersebut. Baik, langsung saja kita ke jenis rezeki. Yang pertama ada rezeki yang dijamin oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, ini rezeki dasar yang pasti dijamin oleh Allah, sama seperti kebutuhan pokok manusia seperti makan, minum, oksigen, yang semuanya itu udah tersedia. Walaupun sumber daya di bumi terbatas, Islam menegaskan bahwa Allah tetap menjamin kecukupan dasar bagi setiap makhluk. Nah, jenis rezeki yang kedua ada rezeki yang diusahakan oleh manusia. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang sempurna. Nah, ini termasuk rezeki yang paling terlihat, di mana kerja sama dengan hasil, belajar sama dengan nilai, usaha sama dengan pemasukan. Dalam ekonomi, kelangkaan mengajarkan bahwa manusia harus mengelola sumber daya yang terbatas. Ayat ini menegaskan bahwa usaha itu wajib dan hasil datang sesuai kadar ikhtiarnya. Kemudian jenis rezeki yang ketiga ada rezeki bagi orang yang pandai bersyukur. Seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Nah, syukur ini bukan cuma ucapan ya. Syukur itu sikap menghargai nikmat Allah. Seseorang yang bersyukur biasanya lebih tenang, tidak boros, dan lebih mampu memanfaatkan apa yang ada. Itu sebabnya Allah menambahkan rezeki orang-orang yang bersyukur, baik ditambahkan berupa peluang, kelapangan hati, maupun keberkahan. Kemudian rezeki yang keempat, rezeki dari arah yang tidak terduga. Disebutkan dalam surat At-Thalaq ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Artinya,
dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak terduga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, ini kayak rezeki kejutan. Tiba-tiba ada bantuan, ada peluang, ada orang baik yang datang. Nah, dalam ekonomi Islam, kondisi tidak terduga itu wajar. Dalam ekonomi, kondisi tidak terduga itu wajar. Tapi ayat ini mengajarkan kalau kita bertakwa, kalau kita takut sama Allah, kalau kita bergantung sama Allah, Allah bisa aja membukakan jalan yang bahkan tidak kita rencanakan. Nah, yang kelima ada rezeki karena sedekah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan 261 yang berbunyi, "Madzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Artinya, barang siapa yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menaburi sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, bisa dilihat dari ayat tersebut, sedekah ini layaknya investasi sosial yang balasannya itu langsung dari Allah dan berlipat-lipat ganda. Secara ekonomi pun, orang yang suka berbagi dapat membangun hubungan baik, memperluas jaringan, dan juga membuka pintu-pintu baru di bidang usaha atau ekonomi. Nah, yang keenam, jenis rezeki yang keenam ada rezeki karena menikah. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih melajang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nah, menikah itu memperluas tanggung jawab dan memperbesar peluang. Ada kerjasama, ada dukungan, ada ketenangan. Semua itu bisa mendatangkan rezeki. Bahkan banyak orang bilang setelah nikah kok rezeki tambah lancar. Nah, itu bukan mitos. Memang lancarnya rezeki setelah menikah itu memang janji Allah. Kemudian yang ketujuh ada rezeki karena istighfar. Seperti yang disebutkan dalam surat Nuh ayat 10-12 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta menganugerahkan kebun-kebun dan sungai untukmu. Nah, istighfar ini bukan cuma memohon ampun, tapi juga memperbaiki diri. Hati yang bersih membuat seseorang lebih fokus, lebih produktif, dan lebih mudah menerima kebaikan. Akhirnya, rezeki pun datang lebih lancar. Nah, jenis rezeki yang terakhir, yang ke-8, ada rezeki karena memiliki anak, keturunan, dan keluarga. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum.
inna qatlahum kana khita'an kabira. Artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Nah, jadi dari ayat tadi, istilah banyak anak banyak rezeki itu bukan mitos, karena memang sudah dijamin oleh Allah. Anak itu bukan beban rezeki, malah justru pembawa rezeki. Kadang melalui mereka lah, melalui anak-anak lah, datang kebahagiaan, motivasi, bahkan peluang-peluang baru yang gak pernah kita pikirin sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, walaupun dalam ekonomi ada konsep kelangkaan, Islam tetap mengajarkan bahwa sumber daya memang terbatas, tapi sumber rezeki datangnya itu dari Allah, jadi rezeki itu tidak terbatas. Jadi tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, bersyukur, bertakwa, dan menjaga hubungan dengan Allah, juga hubungan dengan manusia. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dilapangkan rezekinya dari segala arah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.